Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Nah, walaupun kita belajarnya di rumah, jangan lupa untuk selalu sholat duha dan murojaah Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita belajar tema 3, mengenal benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Menyusun informasi tertulis. Nah, ini ada di buku tema ya, halaman 148 dan 149. Jangan lupa untuk ditulis di buku temanya. Nah, di sini urutan pertama yaitu pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Lalu urutan kedua tentang kapur barus yang berguna untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Urutan yang ketiga yaitu tentang ukuran kapur barus yang semakin lama semakin kecil. Ukuran yang keempat, hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud ya. Dan urutan yang kelima yaitu tentang peristiwa menyublim. Jangan lupa dicatat ya. Lalu, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang terakhir, mengkristal atau menghablur. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contoh peristiwa mencair yaitu es batu akan meleleh atau mencair jika dipanaskan atau diletakkan di tempat yang terbuka. Kalian pernah ya mencobanya? Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contoh peristiwa membeku yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Dan yang ketiga, pembuatan agar-agar yang tadinya cair akan mengeras atau membeku. Kalian pernah ya mencoba peristiwa membeku? Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contoh peristiwa menguap yang pertama, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan menjadi kering. Yang kedua, menjemur ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air. Air akan mendidih dan jumlahnya berkurang. Kalian pernah ya melihat bunda kalian menjemur baju yang tadinya basah, lalu lama-kelamaan menjadi kering karena ada sinar matahari. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contoh peristiwa mengembun yang pertama, penutup cangkir minuman hangat atau panas yang menjadi basah karena uap minuman. Yang kedua, terjadinya embun di pagi hari. Dan yang ketiga, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contoh peristiwa menyublim yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, pengharum ruangan dalam mobil yang membentuk padatan menjadi habis.
Dan yang terakhir, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, yang pertama terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Yang kedua, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang ketiga, pembuatan es kering. Yang keempat, proses pembuatan garam. Satuan berat baku. Satuan berat yang umumnya dipakai adalah kilogram, ons, dan gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Contohnya, ayah membeli ikan di pasar seberat 4 kg 200 gram. Berapa gram berat keseluruhan ikan milik ayah? Nah, cara penghitungannya adalah 4 kg 200 gram sama dengan 1 kg tadi, yaitu 1000 gram ya. Jadi jika 4 kg menjadi 4000 gram ditambah 200 gram, jadi 4200 gram. Contoh yang kedua, Aceng membeli ikan di pasar seberat 5 kg 300 gram. Berapa gram berat keseluruhan ikan milik ayah? Nah, cara penghitungannya adalah 4, di sini 5 kg menjadi 5000 gram. Karena 1 kg yaitu 1000 gram. 300-nya turun ke bawah jadi 5300 gram. Macam-macam alat pengukur waktu. Nah, ingatin ya, jika jamnya seperti ini disebut jam analog. Jam analog menunjukkan waktu dari satuan jam ke satuan menit. Macam-macam alat pengukur waktu. Jam digital. Jam digital menunjukkan waktu hingga satuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Jam pasir. Stopwatch. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur sama waktu suatu kegiatan, misalnya berlari atau berenang. Nah, di jarum panjang jam menunjukkan menit. Lalu di jarum pendek jam menunjukkan pukul jamnya ya. Nah, di jam 12 itu menunjukkan waktu 00 atau tepat atau pas. Nah, di angka 1 menunjukkan lewat 5 menit. Di angka 2 menunjukkan 10 menit. Di angka 3 menunjukkan 15 menit. Di angka 4 menunjukkan 20 menit. Di angka 5 25 menit. Dan seterusnya ya. Dihitungnya per 5 menit. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan buku tema di halaman 160. Tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jam-jam berikut. Jangan lupa untuk selalu
semangat, dan belajar ya. Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.